Sebelum memasuki ke pembahasan, kita akan melihat pembahasannya. Yang pertama adalah dakwah di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah dakwah Daulah Umayyah. Yang ketiga, Daulah Abbasiyah. Yang keempat, dakwah di Afrika, Eropa, Amerika. Dan yang terakhir adalah dakwah Asia Tenggara, yaitu Australia, Asia, dan Indonesia. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya di next video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang mendengarkan video ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, NIM 2101 0401 0089 dari lokal 21B. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah sejarah dakwah Ibu Rizkiatul Hasanah, dan yang berbahagia teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah dakwah. Dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebelum memasuki Islam, nama dari Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah bin Abu Quhafah. Dan setelah masuk Islam, maka dirubah oleh Rasulullah dari Abdul Ka'bah menjadi Abdullah bin Abu Quhafah. Sejarah dakwah di masa Khulafaur Rasyidin meluaskan wilayah atau instansi dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar lebih memerangi orang-orang munafik, dan instansi kota beliau adalah Lebanon. Jadi sejarah dakwah pada masa Abu Bakar yaitu dengan memerangi orang-orang munafik di kota Lebanon. Dan kisah dari Abu Bakar setelah dikisahkan dari sebuah riwayat, manakala Abu Bakar masuk Islam, ia menginfakkan hartanya sebanyak 40.000 dirham untuk menolong agama Allah. Masya Allah, di sini kita tahu kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq untuk membantu agama Islam. Selanjutnya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seperti memberdayakan ulama-ulama pada masa itu, yaitu ke Iran, Syam, dan Palestina. Kita tahu Umar bin Khattab orang yang sangat tegas dan sangat cinta kepada rakyatnya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Orangnya sangat dermawan, yaitu dakwah untuk mengajak zuhud, adapun kotanya ke Mesir dan Afghanistan. Umar bin Khattab adalah sosok yang istimewa. Kenapa? Karena memiliki wibawa yang sangat tinggi dan memiliki ketegasan terhadap suatu ketidakadilan. Bahkan dikatakan iblis pun takut saat berpapasan dengan Umar, walaupun iblis melihat bayangannya saja. Dan Umar pun adalah salah satu seorang yang didoakan oleh Nabi sebelum masuk Islam, yaitu apabila salah satu ini masuk Islam, Umar bin Khattab ataupun Ammar bin Hisham yang bisa disebut dengan Abu Jahal, maka Islam akan jaya. Masya Allah, terkabulnya doa Rasulullah, yaitu yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Dan kita lihat seperti sekarang Islam sangat berjaya dan menyeluruh ke mana-mana sampai satu dunia. Selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat dermawan dan pemalu. Dulu ada sumur orang Yahudi, dan apabila orang Islam meminta air tersebut, harus bayar dulu dengan pemilik sumur tersebut. Maka Utsman bin Affan membayar ataupun membeli sumur tersebut dari orang Yahudi dan menjadikan hak Utsman. Dan sumur itu diinfakkan kepada orang-orang Islam. Dan Utsman dijuluki Dzun Nurain. Kenapa? Yaitu dua cahaya.
karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman orangnya sangat pemalu. Saking pemalunya, apabila malaikat Jibril turun ke bumi, maka malaikat Jibril pun malu dengan Utsman. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun Ali bin Abi Thalib masa yang sangat tegang karena di dalamnya terdapat konflik intern antara umat Islam. Dakwah di masa Ali bin Abi Thalib yaitu dengan cara pembinaan umat Islam. Karena saat itu sering terjadi konflik intern, maka yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib cara mendamaikan dengan pembinaan agar tidak ada konflik lagi, yaitu pembinaan dengan cara menasihati agar damai antara kelompok lain dan kelompok satunya, agar tidak ada lagi konflik pada umat Islam sendiri. Dan sedikit dari yaitu Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memiliki gelar yang berbeda dari sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Kalau sahabat Rasulullah yang lain bergelar radhiyallahu an, akan tetapi berbeda dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu bergelar dengan karamallahu wajhah. Kenapa berbeda? Karena Allah memelihara akan wajahnya Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kemaksiatan, saking Allah memuliakannya akan Ali bin Abi Thalib. Dan itu tadi sejarah dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar dengan memerangi orang-orang munafikin atau orang-orang kafir. Umar bin Khattab dengan memberdayakan atau memperbanyak ulama di masa itu disebar ke beberapa negeri. Utsman bin Affan yaitu dengan kedermawanannya dan memiliki sifat yang zuhud. Dan Ali bin Abi Thalib dengan melakukan pembinaan terhadap umat Islam saat terjadinya konflik di masa itu. Selanjutnya, dakwah Daulah Umayyah. Penyebaran wilayah yang dilakukan Bani Umayyah. Dakwah Umayyah lebih ditonjolkan dari kekuasaannya untuk memperluas wilayah agar Islam menyebar kemana-mana. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan yang bersifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Sayyid Qutb mengatakan, kalau bukan karena kekuatan besar yang dimiliki watak agama ini, niscaya masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam di muka bumi, dan yang lebih diterapkan adalah memakmurkan masjid. Selanjutnya adalah dakwah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yaitu dengan melahirkan ulama-ulama besar pada saat itu seperti Al-Ghazali. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat merupakan salah satu dakwah Daulah Abbasiyah dan berkembang di wilayah Afrika Utara, Andalusia, Romawi Timur, dan India. Dakwah di Afrika, Eropa, dan Amerika. Afrika sudah masuk Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Sufitisme dan Thariqat. Dan di Eropa sendiri merupakan masuk dari Spanyol ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad. Adapun Amerika masuk dibawa oleh para budak dari Afrika. Sejarah dakwah di Australia, Asia Tenggara, dan Indonesia. Dakwah Islam di Australia yang dibawa oleh imigran dari Timur Tengah, dan adapun di Asia Tenggara dibawa oleh para pedagang dengan damai, ramah, dan sangat toleran. Adapun dakwah di Indonesia yaitu dibawa oleh Wali Songo yang dibawa secara bertahap dan selaras dengan budaya, tidak seperti dinasti-dinasti sebelumnya yang melakukan penaklukan, peperangan, lebih bertahap dan selaras dengan budaya, dan Wali Songo pun memiliki dakwahnya masing-masing. Kemudian adalah strategi dakwah dari Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau yang bernama Maulana Malik Ibrahim.
Strategi dakwahnya adalah dimulai dari perdagangan dan dilanjutkan dengan pendekatan politik. Dan instansi wilayah beliau adalah Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel yang bernama Raden Rahmat dengan cara mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian ia menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. Dan instansi wilayah beliau adalah Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Kudus atau yang bernama Ja'far Shadiq dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Ia mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. Dan instansi wilayah beliau adalah Kudus, Jawa Tengah. Yang keempat, Sunan Giri atau yang bernama Muhammad Ainul Yakin. Dakwah beliau yaitu dengan cara memanfaatkan perniagaan, kekuasaan, pendidikan, dan instansi beliau adalah Banjar, Martapura, Pasar, Kutai, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yang kelima adalah Sunan Gunung Jati atau yang bernama Syarif Hidayatullah, yaitu menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, Demak untuk meluaskan dakwahnya. Yang keenam, Sunan Kalijaga atau yang bernama Raden Said, yaitu dengan cara melalui seni dan budaya. Beliau piawai mendalang, menciptakan bentuk-bentuk boneka dan lakon-lakon carangan. Yang ketujuh adalah Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga yang bernama Raden Omar Said. Dakwah yang dilancarkan oleh beliau adalah melalui seni seperti gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Dia menciptakan beberapa lagu dan untuk ajaran Islam. Yang kedelapan adalah Sunan Bonang yang bernama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dikenal pandai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Dan instansi wilayah beliau adalah Kediri. Dan yang terakhir adalah Sunan Derajat yang bernama Raden Qasim atau Syarifuddin, yaitu dengan cara mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin dan menjunjung tinggi kesejahteraan umat dan mengajarkan teknik membuat rumah atau tandu. Dan instansi beliau adalah Paciran dan Lamongan. Mungkin sekian pemaparan saya pada hari ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.